kami persilakan Bang Purwanto gitu untuk pemaparannya, mungkin nanti tanya jawab dan sebagainya. Kami persilakan. Izin ibu-ibu di depan barangkali. Ayo. Ya Pak RW sini aja Pak. Ingin saya. Baik ya Bapak Ibu, saya mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati ini Pak RW kita nih yang sebagai inisiator untuk bisa terselenggaranya pertemuan kita ini. Pak MC, terima kasih ya menjelaskan apa maksud pertemuan pada siang ya, udah siang ini. Sabtu tanggal 28 Januari 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu sudah biasa ya mendengar yang namanya harmonisasi keluarga. Ceramah-ceramah di sana sini di YouTube apa udah banyak namanya harmonisasi keluarga. Biar harmonis dan sebagainya, nanti saya jelaskan ya. Nah, siang hari ini atau pertama kali, nggak tahu bagi Bapak Ibu, mendengarkan ceramah yang sama, harmonisasi keluarga, tapi dari pendekatan hukum. Ya. Kalau pendekatan hukum berarti adalah pasal-pasal dalam undang-undang ya, yang ada. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan jadi lengkap. Karena kalau sebelumnya mendengarkan harmonisasi keluarga bisa jadi dari Pak Ustadz, Pak Kiai, psikolog, atau dokter, ya kan? Nah, hari ini ada pengacara yang bercerita itu. Jadi makin, oh begitu ya, yang namanya harmonisasi. Kenapa pengacara ngomong itu? Ya. Nah, saya kebetulan pengalaman ngurusin perceraian. Jadi kalau memang di pengadilan agama untuk muslim, pengadilan negeri untuk non-muslim, itu pekerjaan pengacara yang masuk di sidang gitu. Nah, saya berpuluh kali dia punya ilmu. Ya, sehingga saya juga bersikap, kalau gitu jangan sampai deh ada orang cerai miris ya akibat perceraian gitu loh. Sementara orang yang cerai mah semangat. Dia bilang ini terbaik untuk pilihan saya nih, lepas dari bla 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 gitu. Dia udah nggak banyak pikirin jangka panjang. Pokoknya hari itu plong lepas gua, talak deh tuh. Nah, jadi saya mencoba mengumpulkan dari pengalaman saya, ya teman dari berbagai sumber. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa sebab-sebab perceraian itu ada 29 sebab. Bukan hanya sebab-sebab yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Yang di pasal 39 ada disebutin ada 6 sebab. Ya, misalnya zina, mabok, judi yang nggak bisa disembuhkan lagi, ya 2 tahun berturut-turut meninggalkan pasangannya tanpa izin, ya mendapat hukuman penjara 5 tahun, KDRT, ya konflik terus menerus yang tidak bisa mungkin dirukunkan kembali. Bahkan di dalam kompilasi hukum Islam, ya pasal 116, 116 itu ada kalau murtad dan melanggar taklid yang dibacakan pada saat akad nikah itu. Nah, saya itu 6 tambah 2, 8. Saya yang ke-9, saya kaji. Sampai ke 29. Ya. Nah, di RW 2 ini, saya hanya akan menjelaskan 3 sebab. Ya. Berarti tinggal berapa tuh? 8, 11, 18 lagi. Tuh nanti kapan-kapan lagi kita bahas. Nah, untuk pengetahuan umum, saya mau bacain nih. Ya, yang dikatakan begitu banyak sebab-sebab tadi ya. Karena ini hanya kajian saya. Dan saya buat buku nih, Bu. Lagi proses mencegah perceraian untuk harmonisasi keluarga. Ada 353 halaman. Ini masih belum selesai. Karena saya akan masukkan pasal-pasal yang terkait dengan sebab-sebab itu.
Nih, ya. Sebab-sebab perceraian yang menjadi kajian saya. Sebab perceraian di samping tadi sudah saya sebutkan ya, yaitu akibat masalah keuangan atau penghasilan. Itu bisa cerai tuh. Tapi saya menemukan juga, nggak juga harus cerai. Ada solusinya di situ. Kemudian masalah selingkuh. Wah, itu yang kalau ngomongin itu tuh rame tuh. Ya kan? Tapi nggak hari ini ya, kita nggak singgung itu. Kemudian ada masalah sosmed. Nah ini hari ini. Masalah reuni. Masalah jarang komunikasi. Terus masalah usia terlalu muda. Jadi dini, perkawinan dini. Poligami. Bisa cerai tuh. Tapi kalau diskusikan dengan saya mudah-mudahan ya bisa berdamai, sejahtera, kompak dan sebagainya. Lantas kelainan seks ya. Turut campur tangan orang tua atau mertua. Juga ini bisa nih bubar nih. Tuh pengantin. Lantas tidak punya keturunan anak. Egois yang tinggi. Terus istri kurang terampil mengurus rumah tangga. Ini. Itu sih tuntutan laki itu, suami itu. Terus penyakit bawaan yang tidak diketahui pasangan sebelumnya. Ya, nggak tahu tuh punya penyakit ayan, penyakit apa gitu. Ya. Kemudian beda jauh usia. Bisa cerai. Tapi mudah-mudahan tidak juga ya setelah mendapatkan pencerahan. Ya. Terus beda keyakinan, beda agama. Ya prinsip kan. Beda pilihan politik. Nah siap-siap nih tahun 2004 nih. Yang satu 24 ya, yang sono pilih ini, yang bisa berantem, bisa cerai juga tuh. Hati-hati tuh. Ya. Beda penghasilan. Terutama kalau perempuan penghasilannya luar biasa, ya di bawah, di atas suaminya, cekcok bisa jadi itu. Beda jarak tempat tinggal, LDR ya. Satu di mana, satu di mana. Beda budaya, adat istiadat. Beda jauh pendidikan. Ya. Yang satu doktor kali, yang satu di mana SMA atau apa itu memang ya cara berpikir dan sebagainya itu nanti. Lantas beda prinsip. Nah, ya. Dan 21 tuh semuanya tuh. Nah, pada saat pandemi kemarin saya juga melakukan penelitian ya, menulis-nulis. Ada cerai bisa karena jenuh. Nah, tadi kan beda tuh, nggak ada tuh kata-kata jenuh. Habis di situ-situ lagi ketemu, kita nggak bisa kemana-mana kan, di rumah bareng tuh, itu bisa terjadi cerai. Lantas kebiasaan yang tidak biasa, ya kan melakukan aktivitas yang suaminya atau istrinya yang kerja dulu kan nggak biasa tuh, itu bisa jadi cerai. Kurang toleransi, ya nggak mau memahami, tidak saling membantu, ya kan? Yang bininya pontang-panting, ya, yang lakinya di mana, yang liatin doang tuh bisa. Lantas menurunnya penghasilan dan PHK. Itu saya tulis itu ya di waktu kemarin itu. Nah, jadi sekarang saya hanya mau coba memaparkan, menjelaskan 3 aspek saja, karena sosmed, reuni, dan jarangnya komunikasi. Ya. Izin Bapak Ibu, sebelum dimulai bahasan itu, saya mau bawakan pantun. Boleh ya? Rambut disisir di depan kaca. Sebelum pergi mencari kedai. Sungguh bahagia melihat keluarga jika selalu rukun dan damai. Satu lagi. Tanah dibakar menjadi bata. Bata disusun menjadi tangga. Semoga keluarga berbahagia, saling mendukung dan memanjatkan doa. Ya, alhamdulillah
Jadi sekarang saya mau satu persatu ngebahas. Jadi nanti nggak tahu nih apa setengah jam nanti ada tanya jawab ya, ibu-ibu bapak-bapak boleh nanya dengan tema ya kan, sesuai tema. Jadi jangan tanya yang selingkuh, yang poligami, yang gitu ya. Gentar kali ya Pak RW ya. Nah setelah itu saya buka kesempatan bapak ibu nanya bermacam hal hukum. Jadi nanti 4 mata silakan ya ngantri untuk unek-unek apa nih ya, karena mumpung ada pengacara depan nih ya. Baik ya Bapak Ibu, kita mulai sosmed, sosial media ya. Oke, siap ya. Nah ini kalau ngomongin sosmed, sosial media kan banyak tuh ya. Chattingan paling tuh yang biasa tuh. Dulu WA, sekarang udah dulu SMS ya kan, sekarang udah WA. Ya, kemudian ada IG, ada FB ya kan. Kalau yang YouTube mungkin untuk aktivitas yang panjang tuh orang-orang yang bisnis atau apa. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak bisnis, yang terakhir apa? TikTok. Nah, rupanya memang ada penyebab dari sosmed ini terjadi perceraian ya di pengadilan itu. Saya mau kasih tahu sebenarnya di Depok Pak RW sudah ada Perda Ketahanan Keluarga, peningkatan ketahanan keluarga nomor 9 tahun 2017. Dan saya coba baca-baca, luar biasa juga pemerintah daerah ini untuk mensosialisasikan, mengadvokasi masyarakatnya untuk jangan sampai terjadi tidak bahagia, jangan sampai terjadi tidak sejahtera. Itu konsep bagus. Nah, tapi juga ini saya sedikit tahan dulu yang sosmed ya. Kenapa di Depok ini dan di Bekasi tingkat perceraiannya tinggi? Padahal pemerintahnya udah kasih perda tuh, udah punya tuh. Genjotnya luar biasa juga tuh. Nah, Ibu, Bapak sendiri yang jawab dah. Ya, oke. Kembali ke sosmed. Kemudian isinya apa? Isinya ada berita-berita hoax, ya kan? Kalau kita buka tuh. Ada ngomongin tetangga di sana. Ya kan? Bahkan yang paling seru, gambar-gambar apa tuh? Pornografi. Nggak tahu nih, banyakkan ibu-ibu di RW sini atau bapak-bapak nih gambar pornografi nih. Karena kalau laki kadang-kadang kita udah hapus, masuk lagi tuh dari temen yang ngirim. Ya kan? Kalau ibu-ibu nggak tahu, saya nggak tahu. Oh bapak-bapak, ini bapak-bapak gitu. Ya. Apalagi TikTok. Ya, kalau kita lihat tuh, wih cepat banget tuh berita-berita yang begitulah, selingkuh macam-macam, tapi banyak saran-saran sih, ya kan. Apalagi tuh isi yang negatif-negatif dulu nih kita omongin. Nanti kalau ngomongin positif itu solusi, nanti saya kasih rahasianya. Karena kalau tidak dilakukan solusi dan tips dan triks untuk bisa bagaimana yang positif, bubar. Kan kita juga kadang-kadang melihat di sana-sini teman semua megangin itu handphone. Malah kita kalau tidur, handphone di samping kita, ya Bu? Samping nih. Ya. Kalau bangun yang dilihat, handphone dulu disamber. Ya kan? Kadang-kadang kita karena ingin tidur, kita cas dulu tuh di mana gitu. Ya kan? Pas sadar bangun, wah, itu dulu ini kejar tuh. Bukan pasangannya di sampingnya tuh. Ya kan? Malah dengan pasangannya dalam banyak keluarga belakang-belakangan tuh handphone. Apa namanya? Tadi HP mau lihat apa, sebelahnya juga sama. Ya kan? Saling membelakangi. Zaman now begitu. Karena saya juga kadang-kadang sebagai penceramah sama juga kadang-kadang ini. Ya kan? Iya gitu. Nah, mana mau jadi yang namanya harmonis, ya kan? Harmonis itu sama-sama. Ini begini kalau pengertian harmonis ibu-ibu, ya, menyesuaikan, ya, biar seimbang gimana nih. Dalam pemahamannya harus saling mengerti, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, itu harmonis tuh.
Ya. Nah, kalau yang tidak berarti lawanan tidak harmonis. Di dalam konsep rumah tangga yang benar harusnya harmonis. Ya. Tadi mengenai handphone itu, ya, bagaimana mengatasinya? Nanti saya masih coba cari negatifnya dulu nih, handphone nih. Ya, jadi memang semua ini sebagai pelaku utama kita nih, masalah handphone itu, ya. Kalau dari tempat tidur masih aja tuh. Kadang-kadang kita lihat, udah mau jam 11-12 masih juga aja tuh pasangan kita tuh. Ya kan? Nah, malah ada suami istri, terutama suami yang suka, sini, apa, isinya handphone lu. Apa tuh? Jangan-jangan lu nyeleweng lu. Lalu nyanyi. Demikian juga si istri. Ya kan? Sebenarnya itu yang begitu sama juga dengan cinta, dia cemburu. Ya kan? Nah, tapi kalau itu dilakukan, udah deh, ya kan? Karena tadi kita nggak udah kita kosongin nih, yang namanya pornografi, tetap aja ada kawan yang ngirim, masuk, ya kan? Tahu aja gue lagi butuh nih, ya. Ya, jadi saya bicara faktanya dulu ya, besar negatifnya dari handphone kita yang isinya sekarang hal-hal seperti itu. Mendingan kalau ada yang apa, kita untuk pengembangan bisnis atau apa, ya ini enggak. Apalagi coba isi negatif dulu. Nanti saya kasih kiat-kiat atau ya tips untuk bisa bagaimana menciptakan harmonis. Karena di pengadilan agama yang cerai nih kebanyakan kita untuk yang muslim, itu ada sebagai alasan ya. Karena di handphone bini saya ya, ini kalau talak ya, sering ditemukan ya chatting-chattingan ya kan, kata-kata cinta ya kan, kata-kata rayuan gombal. Nah, diungkap di pengadilan. Tapi sebab itu tidak bisa diterima oleh majelis hakim, biasanya mesti ada terus-menerus cekcok gara-gara handphone tadi, ya kan, terus aja ribut ya, yang sehingga tidak mungkin lagi dipersatukan. Biasanya tuh majelis ngetok tuh. Nah, jadi kalau di pengadilan itu yang biasa dipakai itu yang sebabnya konflik sengketa terus-menerus yang tidak mungkin dipersatukan lagi dibanding sebab-sebab yang tadi mungkin 2 tahun berturut-turut tidak beri nafkah, meninggalkan tempat, ya kan? Atau berjudi yang tidak bisa sembuhkan, demikian juga penyakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban suami istri. Ini masih agak sulit dibuktikan tuh, berdebat tuh. Karena sekarang kan pada pakai pengacara, pihak penggugat maupun tergugat. Nah, tapi kalau pasal F-nya tadi ya, akibat konflik ya, terus-menerus yang tidak mungkin dipersatukan, itu gara-gara hanya handphone. Diungkap tuh, malah di print sebagai bukti. Nih kata-katanya nih, kalimat-kalimatnya nih, ini kan gitu loh. Ya. Nah, apa dan bagaimana solusi, tips supaya itu jangan terjadi. Malah sebaliknya, ya, jadi romantis, mesra. Ya. Mau dikasih tahu nggak nih? Oh ya, tapi janji nih kalau saya kasih tahu lakukan ya, supaya harmonis, kompak selalu, saling ingat mengingatkan. Apa? Bener nih, saran nih, segera hapus ya foto-foto, gambar-gambar tadi, ya, dikosongin tuh. Itu kunci pertama. Jadi diniatin juga. Kalau kagak mau dihapus ya nongol lagi. Ya kan? Nah, ya kan. Jadi kalau ada masuk lagi ya yang begitu-gitu langsung dihapus. Itu namanya bener niat. Nggak ada banyak ya, Bu? ya, oke, hapus. Ya kan? Ini, tadi kan udah sepakat nih kita. Mau ngikutin saran pengacara nih. Ya kan? Tolong itu dihapus. Ya kan? Nah, setelah hapus kan kosong tuh. Apa? Isi dengan kata-kata, "Pah, di mana Abi?" Ya kan? "Bang." Ya,
Udah makan belum? Nah, ya, jadi kata-kata atau yang disebut perhatian, ya itu harus jadi kesan juga percintaan zaman dulu pacaran, foto-foto kemesraan masukin, ya Bu, ya kan? Foto-foto jadul, ya kan? Masukin. Dari mana ada dua ya. Tadi setelah dikosongkan, masukkan kata-kata nanti kata-katanya nanti foto-foto jadul, ya kan? Nah, secara periodik masukin kata-kata cinta dari mana ngambilnya? Dari bait-bait lagu. Lagu manapun tuh, ya mau dangdut kek, apa kek, itu ada tuh. Tapi kita mesti tahu juga suami kita suka nggak nih? Kan ada orang yang anti dangdut, nggak suka ngedangdut, ya kan? Nah, macam istri saya, dia nggak suka dangdut. Jadi saya cari lagu-lagu yang pop. Ya. Nih, saya kasih tahu nih isinya nih, ya. Ini nyata nih. Kan biasanya nggak tahu ada kita mau manggil yang, manggil Pah, ya kan? Ya, Umi, ya kan? Apa? Itu kita menjadi ya masing-masing keluarga lah. Kalau saya, keluarga saya, mama, papa, saya dipanggil papa. Ya. Nah, itu di lagu-lagu itu tolong kalau katanya ada aku, berarti saya papa. Kalau kamu, ya kan, mama, gitu loh. Ini contoh nih. Ini benar-benar harus Bu. Ya. Saya ambil dari bait lagu Semata Karnamu, Mario Clau. Saya cari bait yang mengena nih. Itu banyak pilihan. Saya pilih apa? Ya kan? Sebenarnya papa tak seburuk itu. Diri papa tak seburuk itu. Semua perjuangan papa di belakang diri mama. Ya kan? Semata karena papa tak mampu hidup tanpa mama. Waduh. Ya kan? Itu ngirimnya kalau bisa pagi. Ya. Bangun-bangun, jadi gua kirim nih. Jadi waktu dia buka handphone, weh, ya kan, senyum-senyum tuh. Ya. Lagi contoh, ya. Saya ambil dari lagunya Budi Doremi, ya, Ibu, ya. Tak akan hilang judulnya. Apa isinya? Tak akan hilang sampai di ujung waktu. Papa mencintai mama. Oh, ini pengalaman. Kalau udah kita kata-kata begini di samping perbuatan, kata-kata apa yang nyaman bagi dia, itu langsung dimasakinnya kita dulu, nggak dibuatin tuh. Saya suka pete, ya kan? Jengkol kagak bakalan. Tapi kalau udah kata-kata cinta begini, ya kan? Kita buka tudung saji, kena deh lo. Ya kan? Jadi seperti itu, ya kan? Oke. Selain puisi, kata-kata, dan ini dunia nyata, persaingan itu ketat. Apa? Dari rumput tetangga itu juga luar biasa serangan-serangannya. Nah, bagaimana kita mempertahankan keluarga kita biar utuh? Itu benar-benar gangguannya dari waktu ke waktu tuh. Ya. Saya batasin itu, ya kan? Nanti ada kesempatan Pak RW masalah poligami, selingkuh apa itu. Tapi omongin handphone, ya itu harus kita ke sana upayakannya, ya. Nah, apalagi siasat kita untuk bisa jangan sampai ya adanya berita-berita sehingga pesaing sana, ya. Rumput tetangga ya bisa lebih canggih, ya kan? Ya, pada baru datang ya ngelainnya. Iya, terima kasih lah. Tadi hujan soalnya kan. Nah, jadi handphone itu benar-benar termanfaatkan, ya kan? Dulu kan kita kalau namanya pacaran bukannya apa ingin selalu mengucapkan kata-kata cinta, perhatian, ya. Nah, sekarang kok dilewatin, dilupa tuh. Yang namanya cinta itu kan memberi ke pasangannya, sebaliknya.
akhirnya kita bisa kasih sayang. Ya. Tapi itu harus dipupuk terus. Hitungannya detik bukan menit lagi. Harus itu di otak kita tuh, di hati kita mesti begitu. Memang sih ini kalau bisa ada bapak-bapaknya bisa kompak juga. Kadang-kadang perempuannya, ibu-ibunya udah mantap ini, apalagi ada pengajian-pengajian, ya kan? Bapaknya kagak pernah denger, ya kan? Nah, jadi memang mesti kedua belah pihak, ya kan? Ya, nanti kita bahas itu di komunikasi, ya, bagaimana komunikasi istri suami supaya tidak terjadi perceraian. Jadi handphone kita kalau begitu. Dan satu lagi nih, pada saat malam tidur, oke, kan mau ikutin, matiin itu handphone, ya kan? Iya, emang harus begitu, ya kan? Harmonis kan? Nah, karena handphone nggak ada di sekitar kita, hanya berdua kan? Nah, selanjutnya terserah Anda. Tapi kalau ada handphone, nggak bakalan kita berhadapan dengan pasangan kita nih. Ya pasti ini begini. Ya. Nah, karena ada handphone. Jadi kalau handphone kita matiin taruh sono sambil ngucas dah sono. Pasti itu begini. Ya kan? Cuman di tengahnya juga jangan dikasih guling. Sama aja. Iya. Jadi memang pengaruh guling juga. Artinya tapi ada begini juga. Di dalam pengertian harmonis itu ya kesempatan yang memang harus saling dituangkan tuh kasih sayang. Karena menurut saya sih cuman dengar-dengar aja dalam ceramah agama kita Islam itu kan sorga berada di hadapan mata kita, di pasangan kita. Ya, ngapain jauh-jauh di luar rumah, saling memberi perhatian, saling ngomong, saling penuh dengan kasih sayang, pahala itu. Ya, tetapi kalau sebaliknya, ya kan, cekcok, caci maki, gak ada perhatian, ya udah, nah kawannya deh. Jadi mari, ini setelah dengar ceramahnya Pak Pur nih, ya kan, wah gue coba dah, ya kan. Tapi si suami kasih tahu juga, Pak, matiin HP ya kalau malam ya. Enggak, gue nunggu panggilan nih, gue kan si Matupang siang malam tunggu panggilan nih, proyek-proyek, dia bilang. Udah dah, ya kan, gue udah denger ceramah tuh, ya kan, gue mau lihat nih, bener nggak bisa berubah nih. Nah, jadi dikondisikan seperti tadi. Nah, oke, handphone dimatiin nih, tapi tidurnya pisah. Yang satu di tempat tidur, satu di sofa, sono. Yang di luar juga nggak juga tuh, nggak bisa tuh. Dalam konsep harmonisasi, ya itu harus kalau tidur, ya mau nggak mau. Ada keluarga kumpul nih dengan anak-anaknya kan dalam satu ruangan. Nah itu kalau bisa sekat dong, ditutupin apa kek. Ya. Jangan akhirnya kan belum tidur tuh anak. Padahal ada bisa gitu loh. Ini nggak mau Pak ya. Nunggu kapan tidur tuh bocah masih ngobrol dia juga. Bocah juga pegang handphone lagi kan. Nah. Jadi itu saran saya mengenai masalah sosmed ya. Oke, paham ini ya. Nanti kalau boleh tanya jawab. Nah nanti yang tanya di sesi untuk masalah ini memang saya akan jawab langsung untuk bisa. Nah kalau yang tadi masalah hukum apa saja berhadapan dengan saya nanti ya bangku ke depan. Kan itu biasanya rahasia, nggak enak didengar temen. Atau ibu-ibu mau nanya tadi, ya kan malu kedengeran problem keluarga, boleh juga nanti, ya kan jadi bebas. Nah sekarang yang kedua reuni. Nah, ya kan? Ya. Reuni itu ditunggu-tunggu. Ya. Kapan nih reuni? Nanya ke teman ke sekolah. Pada saat jatuh temponya, wah, ya kan? Apa? Teman lama dia bilang. Ya, temu mantan, ya kan? Iya. Ya kan? Ini ibu-ibu kalau mau videoin saya, silakan ya. Di videoin aja untuk dokumen pribadi atau di-share. Silakan. Ya kan? Jadi apa akhirnya? Bisa CLBK. Cinta lama bersemi kembali.
Ini kita ngomong negatifnya dulu ya. Nanti saya positifnya sama seperti tadi sosmed, saya kasih solusinya. Ya. Atau cinta baru. Nah, cinta baru. Bahkan hal-hal yang negatif. Ya kan? Bisa habis reuni bubar kemana-mana, ya kan? Bisa malah melakukan perbuatan pidana. Apa tuh negatif lain tuh? Ya, ditinggalinlah keluarganya. Ya. Kemudian ikut acara-acara itu, bersenang-senang lah dia dengan teman-teman lama, gitu loh. Jadi karena di sana biasanya ada musik, ya, musiknya dangdut lagi. Wih, ya kan? Jadi, ya kan? Kapan lagi nih? Gue lagi ada masalah, ya kan? Hiburan, stres gue, ya kan? Nah, ya kan? Itu. Nah sekarang jalan keluarnya, solusinya, bagaimana tuh? Ya kan? Pada saat ketemu teman-teman lama, mantan, jangan berbicara masalah keluarga kita. Karena sudah berubah zaman. Kita udah punya anak, barangkali udah punya cucu, baru ketemu. Ya kan? Ngobrol yang kenangan dulu apa? Ya kan? Gue suka dulu, banyak tebing lo. Ya kan? Dulu lo kan lari-lari lo, ya gitu-gitu. Ya, itu bagus juga mengingatkan refreshing otak kita kan, mereview tuh, oh dulu masa lalu. Tapi jangan mulai ngomong keluarga. Kalau ngomongin keluarga, iya nih laki gue. Yang sono sama, bini gue juga begitu. Udah dah. Karena ya Bapak Ibu, sesuatu masalah keluarga yang paling manjur adalah dibicarakan bersama. Nanti kita di masalah komunikasi, bagaimana? Jangan ada pihak ketiga. Termasuk tadi ada saya bilang, mertua, orang tua bisa juga biang daripada perceraian. Iya, lu sih nggak percaya gua dulu laki lu begitu. Cerai aja dah, emang laki dia aja. Ya, yang perempuan juga bilang gitu. Ya emang wadon dia aja, udah bilang dari dulu. Ya kan, udah nggak bener itu, nggak setia, itu nggak suami, bilang. Nah, kita kan akhirnya, karena orang tua pasti belain. Kan kita datang dengan masalah, dengan penderitaan kan. Oh disamber oleh orang tua mertua, bener deh. Nah jadi sedapat mungkin bagaimana nanti ya kita menciptakan komunikasi bareng. Semua masalah diselesaikan berdua. Itu rahasia sukses daripada harmonisasi. Benar. Ya kan? Oke. Jadi tadi jangan berbicara masalah keluarga. Ngomong dan kita sadar sudah berubah. Ya, nggak bisa lagi kita mimpi. Dulu kita taksir-taksiran ya. Dulu kan begini loh, ya gua iya gua ngikutin lo ya. Ya. Tapi pada saat kita mau ngomongin sekarang, udah dunia udah berubah. Jangan coba-coba. Kalau coba-coba nyamber. Ya kan? Karena orang yang sana tadi kan ada juga yang stres tadi kan. Ketemu dengan kita, apalagi itu mantan. Wah, ya kan? Atau lagi larak lirik. Nah, boleh juga sih mak-mak nih, ya kan? Gitu loh. Malah ada saya pengalaman udah kakek nenek cerai ya, teman saya di kantor tahu nih. Karena istrinya itu membayangkan kalau dapat suami itu jadi imam, jadi pemimpin. Jadi kalau sholat ngimamin, ya. Nah suaminya kagak bisa begitu. Ya, jadi dia kebayangkan kepingin dapat Pak Ustadz. Ya kan? Sorga nih gua. Reuni datang tuh, ya istrinya, anunya nggak dibawa. Ketemulah teman yang dulu memang tuh dia alim, jadi ustadz. Alhamdulillah pucuk dicinta ulam tiba, ya kan? Singkat cerita, ya kan? Goyang tuh rumah tangga. Ini saya ngomong pengalaman teman saya soalnya. Goyang, cekcok mulu berantem, ada aja celah-celah yang jadi kecil gedein, ya kan? Akhirnya apa? Digugat, cerai. Karena teman kita yang belain. Ya kan? Tapi karena memang sudah tidak cinta apa-apa, ya memang alasannya sih kagak karena ada Pak Ustadz tadi. Enggak. Ya kan? Itu alasan dibuat-buat. Dan Ibu tahu, Bapak-Bapak, kalau udah masuk pengadilan, alasan-alasan itu cenderung dibuat-buat.
yang ngarang. Kalau beneran, ya kan dia bisa jawab, karena ada nanti jawab sejawab, replik, duplik. Ah ya ini nggak benar kita tangis. Tapi kalau ngarang, dia kan sakit hati pada saat baca, ya kan? Misalnya dia nggak pernah nabokin, dibilang tuh sekali-sekali kadang-kadang kasar ya. Kan, kapan gua sialan, bohong lu, fitnah lu, ya kan? Brengsek lu perempuan, ya ke sana. Itu cenderung kita lawyer nih, pakai celah begitu. Ditambah-tambahin alasannya supaya di sono panas juga kan. Nah kalau yang fakta-faktanya yang biasa-biasa kita angkat, dia bisa saling nggak ada. Makanya kalau dalam percaya sana kita jangan hadir pakai pengacara, kita sekali doang. Sebab kalau ketemu lagi tiap tahapan sidang, luluh. Iya kan? Karena hakim buka selalu damai. Coba gimana? Ini udah ketemu berdua nih. Ya ingat, udah punya anak, apa-apa. Ya kan? Jadi memang kalau kondisi seperti itu ya bisa jadi nggak jadi. Tapi pengacara yang biasanya buat konsep itu, ya ada menselipkan hal-hal tadi. Ya. Jadi itu yang reuni, ya kan? Supaya betul-betul diperhatikan. Terus sekali-sekali kalau memang reuni itu, jangan ada grup chatting kecil, ya kan? Kadang juga angkatan, ya kan? Nggak apa-apa. Tapi cuma bertiga, berlima, ada yang satu situ mantan kita, jadi itu barang, ya kan? Jangan, ya kan? Nah, terus juga kalau bisa pasangan kita ajak, bisa ngerem, ya kan? Kalau nggak kebablasan kita ngobrol. Kitanya bisa kendaliin ngobrolan di sononya, ya kagak bisa. Akhirnya kita kesamber dia tuh. Tapi kalau ada pasangan, nah ini Umi, Abi, ini teman-teman dulu ini, ya pasti bisa mencegah. Ya, oke itu sudah kedua. Sekarang yang ketiga komunikasi. Karena jarang komunikasi. Ada komunikasi yang putus, ada komunikasi yang tidak efektif, terjadilah yang namanya perceraian. Ini kalau komunikasi, ya kan, ngobrol itu verbal, pengertian komunikasi itu ngobrol. Kadang kita laki nggak demen tuh dengerin ocehan ibu-ibu, ya kan, yang ada lu dengerin kita. Nah, tetapi dalam pengertian harmonisasi, kadang laki harus bisa sebagai pendengar yang baik. Seneng tuh ibu-ibu, ya kan? Sebab kalau nggak kita dengerin, Pak, dia akan ngobrol ke rumput tetangga, celaka punya tuh. Apalagi baru ketemu dengan mantan tuh tadi reuni. Jadi harus kita hadir, ya siap gua dengerin. Ngomong apa sih mah? Ya Umi, ini si ini ngomong ini, plong dia, tersalurkan tuh, ya untuk bisa kita sebagai pendengar yang baik. Ya. Terus juga dalam komunikasi lihat waktunya juga. Ini bisa jadi kasar ya kan, waktunya nggak tepat di malam. Nah tentunya kita bapak-bapak nih mesti tahu diri nih. Pada saat tertentu kok dia ngomongnya kasar amat ya. Nggak ada sebab yang prinsip yang apa. Ya senek nih hati laki ini kalau diomongin yang bla bla bla. Ya. Kita tahu, oh lagi men. Berapa hari min sekian setelahnya tuh. Itu nyerocosnya ampun dah. Ya kan? Dia nggak mau tahu tuh lakinya. Kadang-kadang suka-suka gitu loh, meledak-meledak. Nah kita yang suaminya, oh lagi main bini gue. Siap, ya kan? Ya, gue siap dimarahin. Wih, diomelin seneng banget ya. Saya mah rasa banget tuh kalau diomelin bini. Tapi itulah pahala, dia bilang. Terus sering malahin pahala, ya kan? Ya. Jadi supaya reda. Ya kan? Kalau kita balikin kasar juga, udah, ya kan? Meledak. Ya kan? Jadi memang dalam berumah tangga tuh sulit loh. Kalau lihat kondisinya harus begitu. Sebenarnya jadi gampang kalau kita bisa tahu diri, udahlah. Ada yang diem. Ada yang diem. Nah, kan ibu-ibu udah tahu nih, kata Pak Pur kalau lagi suaminya rocos gue diem. Biasanya ngomong lo. Ya, enggak, gue diem aja, gue dengerin dah. Ya. Baliknya juga begitu. Ya. Nah, kalau ada apa-apa, tadi konsepnya mesti berdua, omong aja. Nah, cuman jangan pas dia datang dari luar, ya kan, diajak ngomong, wah malah dia marah. Lihat, kan suami istri bukan Senin 2 Senin, udah tahu tuh kelakuannya.
kapan gua ngomong, ya kan? Dan dengan cara apa, gitu loh. Karena dalam kenyataannya Pak Bu, saya juga ngalamin nih, diem-dieman itu bisa berminggu-minggu kagak ngomong, hanya gara-gara sedikit mungkin dia. Kita minta diambilin air, lama dikit aja, ngambek kita, ya kan? Ya, si ibu juga minta diambilin handphonenya pada saat itu, kita juga ntar tersinggung. Jadi harus kuncinya tuh jaga perasaan, ya, merasa empati, ya kan? Kita ikut merasakan apa itu. Nah itu, ya. Nah sekarang tadi sudah ada solusinya, sudah kasih tahu kan, waktunya, ya. Dalam kondisi tertentu bagaimana, dan upayakan selalu berdua. Cari waktunya untuk bisa curhat-curhatan. Curhat. Pacaran dulu demen ngobrol dulu, mau ngobrol aja, mojok ngobrol. Nah kita ciptakan suasana itu Bu, di rumah tangga. Demikian juga sebenarnya anak kita harus kita sama ada konsep untuk bagaimana kewajiban kita, ya, kepada anak. Karena harmonisasi itu bukan kita dengan pasangan aja, tapi anak kita gimana? Kita harusnya jadi teladan, contoh bagaimana yang terbaik untuk anak kita. Nah kalau kita suami istri berantem, ribut, gumprang, banting apa, anak lihat tuh, ya kan? Nanti bisa lebih jelek dia ke depannya. Jadi astagfirullahaladzim, ya kan? Nah, tampillah, ya, menyelesaikan masalah. Kita bilang ini kita teladan ya, anak kita ada lihat. Makanya sebaiknya kalau udah mau ribut dikit, ajak ngomongnya, ya jangan denger anak dah. Karena biasanya kalau konflik begitu, kita mau menyelesaikan masalah, yang siapa perempuannya misalnya mau ngomong istrinya, dia bertahan dulu, ya. Bertahan dalam arti malah nyerang gitu loh. Padahal kita kan bukan cari jalan keluarnya gimana nih. Masalah anak, sekolah, yang satu ingin pesantren, yang satu ingin di sono, udah ribut tuh. Ya, mari kita coba ngobrolin. Oke, sudah, ya. Ada 3 penjelasan saya. Nah, sekarang kaitannya dengan hukum, bagaimana nih? Isi sosmed itu hati-hati, ya. Bisa menjurus kita yang hoax itu, ya. Ada pidananya, dilaporin Bu. Malah kalau nyebar kemana-mana itu undang-undang ITE. Kalau yang gambar-gambar porno, undang-undang pornografi. Ya. Nggak taunya dia dilaporkan pidana, ditahan, apa begitu, kan jadi ganggu dong kita. Bermasalah juga. Emangnya kalau ditahan kita nggak datang kita bawain bekelan. Ya kan? Mikirin tuh bajunya. Bagaimana di sono ya, di sel ya. Ya, makannya gimana ya? Kan pontang-panting tuh pasangan tuh. Demikian juga kalau si ibu yang ditahan. Bapaknya juga, waduh, mau kerja gimana? Ya, anak semuanya. Itu yang harus dipikirkan akibat hukum dari sosmed yang isinya bisa mencelakakan keluarga. Ya. Ada sampai nyinyir, ya, kebencian, ya, apalagi sampai sara, hati-hati tuh. Jadi banyak juga kasus karena kebebasan berpendapat, apalagi kita bilang, dia kan satu ayat penting begitu dapat pahala nih, gue sampein nih, padahal akibatnya itu dia nggak tahu tuh, gaduh orang tuh, di-share kemana-mana. Emang kalau di antar WA sekarang sudah boleh, nggak ada akibat hukum. Tapi kalau pas japri-japri, diterusin. Ya, jadi tolong diperhatikan itu akibat hukum dari sosmed tadi. Terus ya siap. Masalah reuni itu ada hukumnya tadi, berakibat kalau dia selingkuh ada pasal, ya kan? Sedikit saya informasikan, ada selingkuh, ya, ada yang namanya kawin sirih, ada poligami. Ini semuanya ada pidananya nih. Ya, itu saya nggak kupas, tapi asal tahu ya ada. Lantas kalau komunikasi, ya, karena akibat komunikasi yang nggak nyaman, jadi KDRT, ya, tersinggung, pidana. KDRT ya biasa dilakukan oleh suami.
pasti ditahan. Saya ngalamin belain perempuan, om ibu, ya. Ini sekretaris saya Mbak Nuno nih, pembantu kita, anaknya ya digebukin oleh suaminya, kita belain. Apalagi sekarang artis mana tuh? Nah, kalau udah mulai ya, dan memang dilarang juga, gitu loh. Bahkan bisa mengarah perceraian. Sekarang kan langsung menuntut perceraian, udah pasti dikabulkan tuh oleh majelis hakim. Ya, inilah pengantar saya barangkali ya. Silahkan kalau yang mau bertanya khusus tentang tema ini.